Jangankan Anda yang berkeluarga, yang tidak berkeluarga pun dicoba. Saya sekolah di Filipina, untuk konseling keluarga. Saya ingat sekali. Saya mengambil konseling keluarga di Filipina setelah saya bertugas 20 tahun di rumah retret Pratista. Dan teman-teman saya cantik-cantik. Dan orang Filipina kalau ketemu pastor, "Hi Father, how are you?" Mereka memeluk semua imam. Cipika-cipiki. Dan memeluknya beda dengan orang sini. Saya kalau ketemu Bulani cuma udah gitu doang. Tapi kalau orang Filipina padat, saya orang Jawa, saya risih ya. Halo Father, dan tapi lama-lama ketat. Jadi setiap saat saya ingin sekali ketemu mereka lalu, "Hi, how are you? How are you?" Terus saya berpikir, lama-lama saya bisa berhenti dari jadi imam. Akhirnya saya yang harus tahu diri. Kata saya berkata, "Udah cukup. That's enough. Shake my hand." Lalu setiap apa? "Hi Father." "Hi." "Why? We must hug." No. Just shake my hand. "Why? We are in Christ." In Christ, Lord. Lu tenang, gue pulang ke minggu. Saya tidak ada penyaluran, saudara-saudara. Pertanyaan saya, pelukan itu apakah cobaan atau ujian? Nah sekarang saya lemparkan kepada Anda. Ini teks Heman, ada? Oh. Ulang tahun mantan saya. Oh serius, begitu aja serius. Emang pastor tidak pernah boleh punya masa lalu yang jelek. Gak penting masa lalu, yang penting masa akan datang. Betul atau tidak? Betul. Jadi hidup beriman tuh ke depan bukan ke belakang, coy. Kalau ke belakang terus atret. Saya ingat salah seorang pendeta selalu berkata, kalau mobil kaca depannya besar, kaca spionnya kecil. Ya atau tidak? Karena hanya sedikit-sedikit kelihatan ke belakang. Lihat itu ke depan. Maka sekarang kita akan mencoba melihat apakah keluarga berhikmat masih dicobai atau tidak. Pertanyaan saya, apakah Tuhan memberikan cobaan atau tidak? Ini banyak keluarga Elisabethnya padahal. Kok masih kacau balau imannya? Saya ulangi, apakah Tuhan memberi ujian atau tidak? Hah? Ya. Tidak. Saya bingung ngikutin kepalanya atau ngikutin omongannya. Karena ini berada di rumah sakit Omni ya dokter. Penyakit itu cobaan atau ujian dari Tuhan? Dokter, salah jawab keluar. Sorry dokter, boleh penguasa, tapi sekarang waktu saya. Dokter bijaksana, ampun. Saya yakin berobat langsung disuntik mati ya. Untung saya bukan di paroki ini. Tidak ketemu. Saya kalau sakit tidak pernah ke dokter, saya ke dukun langsung. Jadi kalau kita berbicara tentang pencobaan, kita harus punya konsep dahulu yang benar. Keluarga berhikmat, apa itu artinya keluarga berhikmat? Ini adalah slogan dari Keuskupan Agung Jakarta. Jadi keluarga yang berhikmat. Apa artinya?
Orang berhikmat, dalam bahasa Inggris hikmat itu wisdom. Artinya pengertian, pemahaman mengenai orang, mengenai barang, mengenai situasi, menghasilkan kemampuan kita untuk berbuat yang sesuai dengan pengetahuan. Jadi saya tahu merokok itu berbahaya. Sebelumnya, wisdom, bijaksana, hikmat, lawan dari kata bijaksana adalah bijaksono. Lawan dari bijaksana adalah bodoh. Jadi orang bijaksana itu tahu, lalu dia melakukan sesuai dengan pengetahuannya. Sekali lagi, kalau orang merokok tahu bahwa merokok itu berbahaya, merokok itu tidak baik untuk kesehatan, maka bapak-bapak yang merokok artinya saya tidak ngomong ya. Ibu-ibu juga tahu bahwa seringkali belanja tas yang sama dan numpuk di rumah itu tidak bijaksana. Itu adalah kebodohan. Tapi tetap kita lakukan. Jadi kalau sekarang kita berbicara tentang kebijaksanaan di mata Tuhan seperti apa, Amsal dan Mazmur mengatakan bagus sekali. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Awas, konsep takut akan Tuhan itu jangan seperti lagu Bina Iman Anak. Ada lagu Bina Iman Anak ini. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat yang di bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Dia melihat ke bawah, ya yang di bawah bukan yang di. Gimana gue orang buat gue. Tapi lihat kalau demikian itu berarti pekerjaan Tuhan ngapain? Mencari-cari kesalahan. Iya toh? Oh Bapak pernah tidur di gereja, stres sekali. Oh Bapak ini pernah kentut di gereja, stres sekali. Jadi bukan berarti takut akan Tuhan itu Tuhan memperhitungkan, melihat dan mengukur satu demi satu kesalahan kita. Maaf, gak ada waktu. Sorry. Tuhan tidak punya waktu untuk menghitung kesalahan kita. Maaf. Kenapa? Siapa yang tahu? Yang bisa menjawab, saya kasih rumah sakit ini. Hebat banget gue, karena gak ada yang bisa jawab pasti. Kenapa Tuhan tidak punya waktu untuk mencari-cari kesalahan kita? 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Benar. Allah adalah kasih. Orang kasih itu tidak pernah mengingat-ingat kekurangan, tidak pernah mengingat-ingat kesalahan. Anda datang ke Tuhan kemarin ini, mana ya? Lupa. Tuhan itu punya penyakit pelupa. Tapi istri Anda selalu ingat Pernah seorang suami jalan-jalan di Pangandaran, lalu dengan istrinya duaan sambil pegangan tangan. Lalu suaminya ngomong, "Mi, indah banget ya." Lalu si istrinya, "Lu ingat pasti sama mantan lu yang belum kasih." Buset, lihat. Sudah lama, masih aja dikorek-korek. Jadi perhatikan di sini, orang kalau sadar takut akan Tuhan, itu apa artinya di dalam kitab suci? Timor Dei itu berarti orang yang memperhitungkan Tuhan. Jadi tahu bahwa setiap saat saya berbuat, saya melakukan apapun, semua karena Tuhan. Saya baru saja tadi pagi memberkati pabrik.
Saya seringkali memberkati tempat usaha, toko, rumah, berkali-kali. Kalau toko mau saya berkati, saya selalu tanya, Pak, Bapak yakin nggak setelah diberkati tokonya maju? Lalu jawab Bapak itu, ya tergantung nanti pastor lah, gimana lah. Saya nggak akan mau memberkati. Dia mau buka usaha dengan tanpa apa? Iman. Tanpa iman, ngapain buka? Mau setelah diberkati, kasih kucingnya minum. Jangan kucing, kasih gambar pastor parokinya. Nah. Jadi bagi orang yang beriman, takut akan Tuhan, orang itu selalu tahu bahwa setiap hal dalam kehidupan ini adalah rencana Tuhan. That's not about hoki, no. Bagi orang beriman, ini bukan hoki, bukan, ini rencana Tuhan. Saya menjadi pastor, apakah hoki? Aduh, salah. Bapak sudah menikah berapa tahun, Pak? Kelihatan bahagia sekali Bapak ini. Oh, syukur. Ini istri Bapak? Oh, iya. Sudah berapa tahun Pak menikah? 2006. Dari 2006. Hoki tidak ketemu istri. Hoki. Ibu musibah. Jadi lihat, semua bagi orang beriman rencana Tuhan, rancangan Allah. Nah, kalau begitu, mari kita lihat di dalam surat Rasul Yakobus, apa hikmat manusia dan apa hikmat Allah. Hikmat manusia bisa dikatakan di dalam surat Rasul Yakobus bab 3, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah ini yang bawahnya baru hikmat manusia. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Jangan berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi rupanya hikmat manusia adalah hikmat yang berdasarkan kedagingan, kata Paulus. Yang penting gua enak, yang penting gua senang, yang penting gua menang, dan yang penting saya berhasil. Ini orang lain itu bukan urusan saya. Maka hikmat dari atas beda. Adalah pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi rupanya hikmat Allah adalah hikmat yang membawa damai, sukacita. Sekarang pertanyaannya, apakah suami sudah membawa damai ke rumah atau belum? Tidak perlu dijawab. Bisa jadi karena suami sudah membawa damai, tetapi yang tidak membuat damai adalah istri. Oh. Suara seorang bapak yang datang tidak dengan istrinya. Oh, ada. Bu, nanti malam tendang Bu. Jadi kadang-kadang kalau si istri gitu ya sedang masak, ngedenger mobil suaminya atau motor suaminya, si borokokok.
sudah gelisah, tidak nyaman lagi kalau pasangannya datang. Jadi lihat di sini, rupanya tidak membawa damai. Saya punya ibu yang sangat baik. Ibu saya bidan, dokter di rumah sakit. Kebetulan sudah 8 tahun meninggal. Ibu kalau pulang dari rumah sakit selalu bawa oleh-oleh. Jika kami 4 anak itu selalu datang, ibu pulang, senang. Tapi kalau bapak pulang selalu membawa perintah dan kekacauan. Sehingga kalau bapak pulang kami tidak pernah merindukan. Dan rupanya kebiasaan ibu ini lengket kepada saya. Jadi saya tuh Western, kalau kemana-mana selalu bawa oleh-oleh. Dan kebetulan sekarang belum ada yang memberi oleh-oleh. Ini bukan pemberitahuan, hanya menyadarkan panitia, saudara. Lalu saya pernah memberi seminar malam-malam. Pada saat memberi seminar, saya di tengah seminar itu tidak bisa makan. Karena saya selalu kembung. Mereka peserta seminar makan bakso malam. Lalu panitia, halo Romo makan? Nggak bisa saya. Ya terus gimana? Dibungkus saja. Kalau Romo kali bungkus, ya kalau satu yang nggak mau. Masa saya makan teman saya diem aja. Hanya sudah berapa Romo? 10. Teman saya 10 satu biara. Ya sudah Romo bawa 10 ya. Sambil itu panitia. Lalu akhirnya saya pergi ke seminar karena di Bandung naik motor. Lalu dimasukkan rangsel. Dan itu panas ya. Tapi berhubung saya ini sudah dididik oleh ibu saya untuk membawa damai, kebaikan kepada teman-teman. Saya bawa sampai ke biara jam 10:30 malam. Semua sudah masuk kamar. Tapi Eko ini kan membawa berkat. Saya gedorin kamar-kamar. Bakso malam. Dan 10 teman saya keluar. Bakso. Coba kalau gua gedorin, Rosario. Kagak ada yang keluar. Walaupun saya harus tahu bahwa kalau laki-laki itu sudah dibawain, gak ada yang mengucapkan terima kasih. Laki-laki itu harus saya bukain sendiri. Gimana caranya kok? Lalu saya dipindahkan dari rumah retret itu. Anda tahu cerita mereka? Saya pergi ke tebing tinggi, mereka mengatakan, tidak ada yang bawa oleh-oleh lagi. Gak ada, kamu garing sebenarnya. Anda lihat kebiasaan dari ibu saya, membawa damai, menyenangkan orang lain. Jadi mari kita lihat. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa kita harus menjadi hikmat. Hikmat itu adalah orang yang mau memegahkan diri di dalam Tuhan. Bukan memegahkan diri atas namanya sendiri, tidak. Saya bisa seperti ini karena Tuhan, karena Allah. Saya sungguh pernah ditanya oleh seorang anak SD, kan Anda juga pernah dengar, Pastor ini tidak kawin ya? Iya. Pastor. Dan yang nanya ini orang Buddha. Orang Buddha itu kan percaya yang namanya reinkarnasi. Lalu dia bertanya, Pastor, kalau nanti Pastor reinkarnasi ya, hidup lagi di dunia ini, lalu boleh menikah, apakah Pastor mau menikah? Lalu saya berkata, nah, kalau saya hidup kembali dan boleh menikah, saya akan tetap jadi pastor. Usia berapa Bapak? Jawab, jangan ketawa. Berapa? Oh, lucu-lucu. Usia berapa? 46. Saudara-saudara, 46.
Saya 50, lebih muda siapa? Saya lebih muda saya. Bapak cepat tua karena penderitaan, karena istri. Ini garis-garis penderitaan. Jujur, saya tidak pernah menyesal menjadi pastor, dan saya sangat bahagia. Ibu-ibu berdesakan potret, wah berdesakan. Saya juga kadang-kadang, ibu jangan nempel-nempel. Ibu tenang-tenang, halo. Ya. Nah sekarang kalau saya lempar lagi kepada Bapak Ibu, Pak, jika Bapak Ibu boleh hidup kembali, apakah Bapak akan memilih istri yang sama? Tolong tanyakan kepada pasangannya. Pak, yang rambut putih. Kelihatan ini wajah pengkhianat ini. Sekarang aja sudah mau direktur loh. Terima kasih atas kejujurannya Pak, tapi bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Pak, saya tidak hanya mendengar kata-kata itu dari seorang suami, para istri pun sama. Mengeluh. Istri kan kalau sudah punya anak, sudah tidak lagi mau berhubungan. Para istri, sudahlah ngomong, udah jangan gitu-gitu lagi lah. Anak sudah ada. Terus, nah suami ibu, suami itu masih butuh. Istri memang nggak butuh, suami butuh banget. Ini seminarnya rasanya harus diperpanjang. Banyak penderitaan. Tapi para istri udah nggak begitu. Terus, suami bagaimana? Harus suruh jadi pastor saja. Enak aja barang bekas suruh jadi pastor. Kami tidak menerima barang bekas itu. Jadi lihat di sana, mari kita lihat pertanyaannya. Kalau maaf. Kalau Anda sampai merasa tidak bahagia hidup dengan pasangan Anda, what's wrong? Yang salah siapa? Saya nanya. Siapa yang salah? Kurang ajarnya harus dari Jakarta tuh kayak gitu. Siapa yang salah? Romonya. Kenapa nanya-nanya? Bapak Ibu jangan pernah lupa yang subjek kesalahan selalu saya. Saya tidak bahagia menjadi pastor bukan karena ordonya jelek, bukan karena ada pastor-pastor kacau, bukan. Karena saya tidak mau bahagia jadi pastor. Di sama. Kalau saya tidak bahagia dengan istri saya, bukan karena istri, tapi karena saya tidak mau bahagia dengan dia. Panitia ada helm nggak? Bapak Ibu yang terkasih, yang bisa membuat bahagia hidup perkawinan, betul Tuhan, tetapi tanpa saya, tanpa diri saya sendiri, tidak akan pernah bahagia dalam hidup perkawinan, dalam hidup pilihan apapun. Jadi saya yang mengupayakannya. Maka sekarang mari kita lihat dalam cobaan. Menurut Rasul Yakobus, apabila seorang dicobai, jangan dia berkata pencobaan itu datang dari Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Perhatikan Bapak. Jadi Bapak ini tidak damai dengan istri karena ingin coba-coba dengan yang lain. Jadi perhatikan di sini. Coba sekarang perhatikan. Kalau boleh saya tanya, siapa yang hidup perkawinannya tidak sesuai dengan mimpi sebelum perkawinan? Jadi Anda sesuai dengan jadi banyak sekali orang yang hidup perkawinannya tidak sesuai dengan yang ia impikan. Yang memimpikan suami yang memperhatikan, yang menjaga. Itu hanya mimpi, betul ya? Memang kalau laki-laki itu hebatnya kalau belum menikah, pacarnya dilihatin terus dijaga. Saya itu pernah lihat seorang perempuan yang sedang pacaran, saya lihatin perempuan, laki-lakinya langsung tapi kalau suami istri sudah menikah, yang lebih galak istrinya. Pada saat suaminya dilihatin sama perempuan, istri perempuan tapi kalau suami, istrinya dilihatin, dia langsung terus aja, silakan. Oh, bosan, ada. Jadi ini ya, orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Jadi selama masih keinginan, dosa atau bukan? Dosa juga. Karena keinginan itu makin lama makin kuat. Jangan pernah coba-coba ibu-ibu kalau jalan-jalan ke mall. Saya itu belajar seperti seorang santo. Bagaimana kalau jalan ke mall? Saya kadang-kadang diajak sama ibu-ibu ke mall. Karena apa? Karena saya ingin melihat. Ke mall saya selalu berkata, ya asik, saya tidak butuh ini. Saya tidak butuh ini. Saya tidak butuh ini. Saya tidak butuh ini. Dan pulang saya tidak bawa apa-apa. Ibu-ibu beda. Diskon. Gak penting perlu atau tidak, yang penting mumpung. Ini keinginan yang membuat kita jatuh akhirnya. Saya tidak mengatakan dosa atau tidak ya, saya tidak mengatakan itu gitu ya. Tapi pada saat kita mengikuti keinginan kita seperti apapun, kita sudah menjadi hamba keinginan kita. Maka orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kecenderungan kita berbuat dosa, nafsu yang tidak terarah sebagai akibat dari dosa asal. Jadi kita membawa dalam diri setiap orang itu keinginan-keinginan yang tidak terarah. Sehingga kita mencari kesenangan yang semu dan berlebihan dari yang seharusnya. Orang senang itu boleh. Enak itu boleh. Tetapi tidak berlebihan. Ada seorang bapak, dia sering berdoa, tapi berdoanya menyulitkan Tuhan. Ini doa yang menyulitkan Tuhan. Bagaimana doa yang menyulitkan Tuhan? Dia itu berdoa, Tuhan, dia kan udah tua, usia 50 tahun lebih. Dia berkata, Tuhan, berikan aku kesehatan. Semoga badanku tetap baik, kau jaga dengan kesehatan, sehingga saya bisa bersuka cita. Tapi bapak ini tidak pernah olahraga, dan segala makanan diembat, apalagi yang bau-bau lemak babi, sancat. Dia sikat saja terus. Ini doa yang menyulitkan Tuhan. Minta sehat, tetapi hidupnya tidak teratur.
Jadi bagaimana Tuhan bisa membantu dia? Saya ingat sekali seorang suami, saya pernah ceritakan, sangat prihatin dengan istrinya. Istrinya gemuk sekali. Lalu dia itu ngomong pada, tapi hebatnya suami ini sayang banget dengan istrinya. Lalu dia ngomong, Romo tolong ingatkan istri saya, Romo, jangan gemuk-gemuk, saya takut dia sakit jantung. Saya sangat sayang dengan istri saya, Romo. Lalu saya, oke Bu, baik Pak, saya dekatin Ibu. Lalu saya dekatin Ibu, Ibu, ya Romo, Ibu ingat ya Bu, kenapa Romo? Romo kok melihat badan saya seperti itu? Ya, kebesaran Ibu. Terus apa salahnya Romo? Enggak, saya happy aja kok Romo. Bener. Ibu happy, tapi suami nggak happy. Apa salahnya? Ibu pengikut Yesus atau bukan? Saya pengikut Yesus, Romo. Jadi kalau pengikut Yesus pasti mengikut Yesus benar. Iya Romo, saya percaya itu. Ingat Ibu, Yesus ke surga bagaimana caranya? Diangkat ke surga Romo. Ingat Ibu, diangkat ke surga. Jadi kalau nanti malaikat mengangkat Ibu, dan baru setengahnya malaikat berkata, berat banget, jatuh Ibu. Beberapa bulan kemudian Ibu itu diet, saudara-saudara. Jadi makan, yes, okay, I did it. Ya betul, saya butuh. Enak ya, tapi pada saat kita sudah berlebihan, di sana saya sudah bukan lagi makan untuk hidup, tetapi hidup saya untuk makan. Saya menghambakan. Sisi lain tentang pencobaan. Tadi dari orang dicobai oleh keinginan sendiri. Sisi lain tentang pencobaan. Lihat di sini, dalam 3 kitab yang saya coba kutip ini, beda. Pencobaan di sini istilahnya menguji. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak. Dalam kitab Nabi Yesaya, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Jadi rupanya dalam kitab suci dibedakan antara cobaan dan ujian. Dalam bahasa Inggris, ujian itu artinya temptation, cobaan. Sedangkan ujian itu adalah put to the test. Apa yang membedakan keduanya? Cobaan itu adalah berasal dari iblis. Sedangkan ujian itu berasal dari Allah. Cobaan, lihat ada di dalam kitab suci. Yesus pun dicobai iblis 3 kali. Dan setelah dicobai, dikatakan dalam Injil Lukas, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dan menunggu waktu yang baik. Jadi Bapak Ibu lihat bahwa iblis itu tidak pernah berhenti menggoda, mencobai kita. Supaya apa? Ini tujuannya, jatuh dalam dosa. Jadi iblis itu ingin sekali punya banyak teman, digoda. Maka godaan itu tidak hanya, jangan berpikir bahwa godaan itu hanya ada di luar gereja. Di gereja itu tidak ada godaan, kata siapa. Di dalam pelayanan pun selalu ada godaan. Ya, saya ingat sekali waktu di Filipina lagi. Banyak kenangan biologis yang indah. Di Filipina itu umat kalau ke gereja, apalagi yang muda-mudanya, ibu-ibunya pun sama. Dari Filipina, dari gereja mereka langsung ke mall. Maka di sana itu gereja ada di mall. Di Filipina itu. Dan orang-orang Filipina kalau ke gereja, saudara-saudara, roknya naik, ininya turun.
Nah, kita para pastor yang di depan itu melihat yang di pada saat konsekrasi kan kita duduk, inilah tubuh. Maka satu teman saya waktu komuni Body of Christ, lalu dia datang samping saya, ibunya mantap sekali itu. Wow, that's your body. Dia berkata, amin. Lihat, godaan. Juga sama, kalau saya melihat orang Katolik sudah di gereja, bagaimana posisi mereka duduk di gereja, gampang dilihat. 1 menit khotbah, 2 menit. Amin. Beda kalau saya memberi khotbah dengan orang-orang Kristen. Wah. Amin, amin. Ada sukacita, ada lagi sukacita. Katolik. Tapi saya tidak pernah tersinggung kalau bisa ada yang tidur. Gak apa-apa. Rupanya dia di rumah tidak bisa tidur. Di rumah Tuhan dia bisa tidur nyenyak. Saya selalu berdoa, Tuhan semoga nggak bangun-bangun. Godaan, sama godaan. Juga sama, lihat sering kali orang Katolik kalau udah bisa duduk gitu ya, nungguin. Terus teng, lihat pastornya, yang ini masih lama. Betul ibu-ibu? Bertobatlah. Bagaimana urapan Tuhan akan terjadi, berkat Allah akan terjadi. Wong ada sudah melihat pastornya. Bahkan saya pernah sakramen pengampunan untuk sekolah dan orang tua di Katedral Bandung. Saya udah duduk 2 jam nungguin. Ada ibu-ibu, tak kali udah pengakuan dosa. Tiba-tiba ada anak muda, woi si Pastor Eko, nggak jadi. Dia tidak melihat sosok Tuhan di dalamnya. Dia kan si Eko sama bunga. Kurang ajar sekali. Coba lihat di Jakarta ini pun umatnya, kata Bapak Uskup, memprihatinkan. Karena umat Katolik Gereja Keuskupan Agung Jakarta ini, kalau pengakuan dosa cari pastor yang tua, muda, mau mati. Seolah-olah kalau ketemu dengan pastor yang muda, wah nanti ingat-ingat, ibu dosanya itu. Tidak boleh ibu, seorang pastor tidak pernah boleh untuk mengingat-ingat dosa. Enggak. Jadi lihat di sini, iblis selalu menunggu waktu yang baik supaya kita jatuh. Dan kejatuhan kita, iblis tahu kelemahan kita, sangat tahu sekali. Maka di saat kita tidak punya apapun, tidak punya kekuatan, iblis akan serang. Dan kalau kita tidak tahan, tidak dekat dengan Tuhan, jatuh. Itu cobaan. Ini godaan. Yang kedua adalah ujian. Ujian. Ini ujian dari Tuhan. Ujian dari Tuhan. Abraham mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal. Allah mau menguji iman Abraham. Jadi ujian itu untuk apa? Mengembangkan iman kita. Menumbuhkan kepercayaan kita yang makin dalam kepada Allah. Ayub pun sama. Dikatakan di dalam kitab Ayub, setelah semuanya habis,
Dikatakan di sana, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak mau menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi memang Tuhan memperbolehkan cobaan terjadi dalam hidup kita untuk alasan yang lebih, yaitu untuk pertobatan dan pengudusan. Jadi ujian itu dibuat supaya kita menjadi kudus dan bertobat. Jadi sekali lagi lihat, Tuhan itu menguji kita supaya kita bertobat dan menjadi kudus. Sedangkan setan mencobai kita supaya kita jatuh. Nah, bapak-bapak, pertanyaan saya, kalau istri semakin jelek, ini cobaan apa ujian dari Tuhan? Bapak-bapak, Pak, ujian apa cobaan? Jangan gitu, memang udah dari sononya. Bapak Ibu, kalau Anda melihat istri semakin jelek, ini ujian apa cobaan? Ujian. Tapi kalau melihat istri tetangga makin cantik, itu ujian apa cobaan? Ini jelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda melihat, aduh istri teman gue makin cantik, itu cobaan. Tapi kalau istri makin cantik, ini ujian kesetiaan Anda. Istriku, kau memang tak hancur, tapi cintaku makin membara. Dan istri berkata, Pret. Ibu dokter, sakit ujian apa cobaan? Sekali lagi. Ujian. Sakit. Nah itu ya, bentuk yang sama bisa jadi ujian, bisa jadi cobaan. Sakit bisa menjadi cobaan pada saat orang yang menerima sakit itu makin marah kepada Tuhan.